Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini yang tak berkesudahan sehingga kami dapat beraktivitas seperti biasanya. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menyertai firman-Mu dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya ini yang dapat kami sampaikan Tuhan, di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bahan kitab kita hari ini diambil dari Matius 5 ayat 16 yang berbunyi, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Di sini temanya bersinar. Jelas sekali di ayat ini mengatakan hendaklah terangmu bercahaya. Artinya apa? Waktu terang itu bercahaya, maka cahaya itu bisa dilihat orang. Bagaimanapun juga, suatu terang itu pasti dilihat ataupun disorot oleh banyak mata. Kalau ada satu orang saja yang menyalakan lilin dalam kegelapan tersebut, maka kita bisa melihat dampaknya, yaitu orang-orang pasti langsung matanya menuju pada titik terang tersebut. Jadi, terang dimanapun juga harus dilihat pada akhirnya. Dari sini menarik sekali. Terkadang orang berpikir, udahlah perbuatan baik itu ngapain sih dilihat banyak orang? Kalau tujuannya cuman untuk kesombongan, cuman untuk dibilang lebih rohani, lebih baik, lebih dermawan. Apalagi zaman COVID-19 ini, orang banyak yang berbuat baik dan itu bagus, tapi alangkah lebih bagus lagi jika dilakukan dengan hati yang tulus. Jika kita benar-benar memang melakukan dengan hati yang tulus, maka kebaikan itu menurut ayat yang 16 ujung-ujungnya apa? Memuliakan Bapa yang di sorga. Jadi artinya perbuatan apapun yang kita lakukan haruslah ujung-ujungnya untuk memuliakan Bapa yang di sorga. Bukan kitanya yang ditinggikan, bukan kitanya yang jadi terkenal, tetapi nama Tuhan yang dimuliakan itu. Maksud Matius 5 ayat 16 ini. Jadi, waktu terang itu dilihat orang lain, waktu kita bisa menjadi terang, melakukan kebaikan dengan hati yang tulus, maka pada akhirnya kita akan menjadi sorotan mata orang. Orang percaya sudah menjadi terang atau belum? Berarti, sudahkah orang-orang melihat perbuatanmu yang baik itu? Kalau orang Kristen tidak melakukan sesuatu yang baik, itu aneh. Apalagi ia membutuhkan. Kata baik di ayat ini, tujuannya apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Maksud saya adalah kebaikan tidak harus memberi sesuatu seadanya. Seadanya pun seandainya kamu punya kesempatan atau memang punya uang untuk memberi, puji Tuhan. Kalau tidak masalah. Jika pekerjaan kita disiplin, lalu menjadi berkat, menjadi teladan bagi orang lain, itu bisa memuliakan nama Tuhan dan kamu sudah memenuhi ayat ini.
Jika waktu kita pelayanan, kita melakukan dengan sungguh-sungguh, itu juga sudah memuliakan nama Tuhan. Tapi sekali lagi, itu untuk memuliakan nama Tuhan dan bukan untuk memuliakan diri sendiri. Jadi, mari kita pahami ayat ini. Sudah belum kita berbuat baik di dalam kehidupan kita? Dalam hal apapun, masalahnya adalah sudah belum kita menciptakan kebaikan itu sendiri di dalam rumah kita. Karena kalau kita memang lakukan dengan hati yang tulus, sesuai dengan kehendak Bapa di sorga, maka hidup kita sudah jadi terang. Hidup kita sudah memuliakan nama Tuhan dan menjadi teladan bagi orang-orang. Mari kita lakukan hal ini dengan hal yang sederhana. Demikian khotbah kita hari ini. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami telah mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati firman-Mu dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, semoga kami dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya ini yang dapat kami sampaikan Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.